Hai Guyas, ketemu lagi sama aku Nancy. Kalian apa kabar? Semoga kita semua selalu diberkahi ya. Kali ini aku mau lanjut ceritain inti dari film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Hot from the Oven baru banget dirilis tahun 2023 ini. Penasaran? Kuy, langsung aja kita ke inti ceritanya. Kini keluarga mereka sudah lengkap. Janet merindukan momen kekeluargaan ini setelah 30 tahun lamanya terjebak di alam kuantum. Terlihat trauma, ia sama sekali nggak mau membahas soal alam kuantum. Saat Scott menghilang selama 5 tahun di alam kuantum, Dr. Pym melanjutkan penelitiannya terhadap semut. Sedangkan Casey diam-diam mempelajari alam kuantum berbekal buku catatan kakeknya yaitu Dr. Pym. Ia membangun sebuah teleskop satelit yang bisa memperlihatkan peta alam kuantum tanpa harus pergi ke alam tersebut. Ayahnya jadi merasa takjub. Janet semakin terlihat syok ketika ia tahu kalau alat tersebut mengirimkan signal ke alam kuantum. Merasa ngeri, langsung aja Janet mematikan alatnya. Tiba-tiba alat tersebut memancarkan cahaya biru. Mereka semua tersedot ke dalam cahaya itu. Scott dan Casey mendarat di bebatuan terpisah dari yang lainnya. Anehnya, Janet membuat mereka bersembunyi dari pesawat patroli. Apesnya mereka didatengin segerombolan pasukan. Janet memutuskan agar dirinya saja yang melawan ketua pasukan itu. Endingnya, ternyata mereka saling mengenal, bahkan dibawain kendaraan dan pakaian. Mereka pun bergegas mencari Scott dan Casey. Mereka tiba di sebuah kota yang dipenuhi makhluk aneh. Janet yang familiar dengan tempat ini memesankan Hope dan Dr. Pym minuman, membuat mereka bisa mendengar percakapan bahasa alien. Janet meminta bantuan kepada Lord Kylar untuk mencari Scott dan Casey, tapi Kylar ini malah mengungkit soal masa lalu dan menyerang Janet. Akhirnya mereka kabur. Sedangkan Scott didatangi matahari yang tiba-tiba mengeluarkan tentakel menyerangnya, sampai akhirnya makhluk itu diterkam oleh hewan lainnya yang muncul dari dalam tanah. Untungnya, Scott dan Casey diselamatkan oleh manusia dari dunia kuantum yang sekarang malah menyandra mereka. Scott dipaksa untuk meminum cairan berwarna pink. Ajaibnya, setelah menenggak cairan itu, Scott jadi mengerti apa yang dikatakan makhluk yang bernama Fab itu. Seorang wanita bernama Jentora datang dan bilang kalau sang penakluk atau The Conqueror pasti akan memburu mereka. Cepat-cepat ngusir Scott dan Casey karena mereka pasti sedang diincar. Terlambat sudah, pasukan dari Conqueror datang menyerbu. Si Casey yang masih newbie mencoba untuk membantu tapi malah bikin repot ayahnya. Wow, di sini mereka bertemu dengan Darren dong, musuh dari film Ant-Man pertama. Ternyata dia belum mati, Guyes. Dia diselamatin oleh Conqueror, tubuhnya dimodifikasi menjadi mesin pembunuh, membuatnya dikenal dengan nama Modok. Janet bercerita 30 tahun lalu yang terdampar di alam kuantum bukan hanya dirinya. Ia pernah menyelamatkan seorang penjelajah yang juga seorang ilmuwan. Pria ini datang dengan sebuah pesawat canggih yang bisa menembus berbagai alam semesta. Berharap bisa kembali ke dunia manusia, Janet dan pria itu fokus mencoba hal apapun untuk memperbaiki pesawat hingga suatu hari pesawatnya bisa berfungsi kembali. Saat menyentuh jantung mesinnya, Janet mendapatkan penglihatan bahwa pria itu telah membunuh dan memusnahkan banyak peradaban. Akhirnya ia tersadar kalau pria yang bernama Kang ini bukan terdampar, melainkan ada orang yang menyabotase pesawatnya dan mengasingkan Kang ke dunia hampa. Tapi Janet malah berhasil menyelamatkan nyawa Kang hingga nyaris membuat Kang bisa keluar dari dunia itu. Untuk menebus kesalahannya, Janet mencuri jantung mesin pesawat, merusaknya dan berhasil menjebak Kang selamanya di alam itu. Sayangnya, Kang berhasil mendapatkan kostumnya kembali sehingga ia mampu membangun kerajaannya lengkap dengan senjata dan teknologi yang super canggih. Sedangkan Janet menjadi buronan yang berusaha kabur dari Kang the Conqueror, hingga Dr. Pym berhasil menjemputnya kembali. Kang memaksa Scott untuk mengambil jantung mesin yang harus ia perkecil menggunakan Pym particle. Jika menolak, maka ia akan membunuh Casey. Dengan terpaksa Scott pun terjun. Anehnya tempat ini malah menggandakan tubuh Scott. Situasi semakin kacau ketika ribuan kembarannya panik sampai menimbun tubuh aslinya
Untungnya, semua kembarannya ini memiliki keinginan yang sama, yaitu kembali pada Cassie. Makanya Scott bisa mengontrol pikiran mereka semua agar misi cepat selesai. Percobaan pertama malah gagal. Pas banget Hope datang, bersama mereka berhasil mengecilkan jantung mesinnya. Si Kang datang mencuri jantung mesin itu tanpa mengembalikan Casey. Scott dan Hope yang berusaha melawan langsung kalah dalam satu sentilannya Kang. Janet mau kabur menyelamatkan Dr. Pym yang sedang diserang oleh Modok, malah ditahan sama Kang. Kang bercerita ke Janet bahwa misinya sebagai Conqueror adalah menghentikan kekacauan, mengontrol dan memusnahkan hal-hal jahat dari dunia. Sederhananya, si Kang ini yang menciptakan kekacauan itu sendiri dan dia menghancurkan hal apapun yang menjadi ancaman baginya. Bahkan ia telah membangun armada perang untuk membalaskan dendamnya. Casey yang berhasil kabur juga menyelamatkan Jentora. Mereka menyabotase pidatonya Kang, meyakinkan semua orang untuk berjuang bersama melawan Kang. Mendengar hal itu, Kang menyuruh Modok untuk membunuh Casey. Di sisi lain, semut pintar hasil penelitian Dr. Pym ini berhasil melacak dan menemukan keberadaannya. Ia pun menjemput Scott dan Hope kemudian menyusul ke tempat Casey. Scott marah, Kang tidak menepati janjinya. Ia menghancurkan armada milik Kang dan mendapatkan bala bantuan dari pasukan Jentora. Pria pembaca pikiran, Jentora mendapatkan kode untuk mengakses jembatan hingga membuat mereka berhasil menyeberangi jembatan. Si Feb yang marah melahap semua pasukan yang menembaknya. Casey juga berhasil menghajar Modok hingga tak berdaya, sedangkan Scott berusaha mencegah Kang untuk kabur hingga dia menyuruh Hope melemparnya dan berhasil menghancurkan pesawat Kang. Akhirnya, Kang turun tangan melawan Jentora, Scott, Casey, dan Hope. Tiba-tiba, pasukan semut datang menghancurkan segalanya. Dibantu Darren yang udah tobat, para semut ini berhasil mengkeroyok Kang. Sayangnya, Darren enggak bisa diselamatin, tapi di akhir hayatnya dia memilih menjadi orang yang baik. Setelah mengotak-atik jantung mesinnya, Janet berhasil membuka portal untuk kembali ke dunia manusia. Satu persatu mereka masuk ke portal itu. Terakhir tinggal si Scott malah dihajar sama Kang yang ternyata masih hidup. Menggunakan kesempatan itu, Scott merusak jantung mesin dengan senjata yang tersisa. Melihatnya, Kang langsung lari menuju portal. Untung dicegat sama Hope, akhirnya jantung mesin itu melahap Kang hidup-hidup, meledak dan menutup portalnya. Sayangnya, Hope dan Scott masih tertinggal di dunia itu. Nah, menggunakan proyek buatan Casey, dia berhasil melacak keberadaan orang tuanya dan langsung membukakan portal untuk mereka. Itu dia inti ceritanya Guyes. Terima kasih Guyes udah nonton video aku. Tolong bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Semoga berkah orang-orang baik. Next, mau aku ceritain inti film apa lagi nih? Komen ya. Selalu jaga kesehatan Guyes. Sampai jumpa di video selanjutnya.